Sebenarnya kita ketahui kemarin Senin tanggal 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 223 garis miring PUU strip 23 strip 2025 yang pada intinya menolak permohonan dari dua pemohon, yaitu Ziko Simanjuntak dan Zidan Azharian, yang memohon pada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pasal 19 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dari Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN dan penjelasan atas pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tapi Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan menolak permohonan pemohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dirumuskan di dalam pasal 19 ayat 2, ayat 3, ayat 4 Undang-Undang ASN masih sah berlaku sampai sekarang. Begitu juga penjelasan dari pasal 28 ayat 3, yaitu terkait dengan jabatan yang boleh dijabat oleh perwira aktif, anggota kepolisian aktif adalah jabatan-jabatan yang bersangkut paut dengan tugas pokok kepolisian masih sah berlaku. Jadi MK sama sekali tidak membatalkan ketentuan-ketentuan baik di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN maupun pasal 28 penjelasan pasal 28 ayat 3 dari Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu. Tapi ya Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya mengatur itu dengan undang-undang, bukan dengan peraturan pemerintah. Ini kan seperti putusan yang kontradiksi. Kalau MK melarang itu tidak boleh diatur dengan peraturan pemerintah, mengapa MK tidak membatalkan ketentuan dari pasal 19 ayat 3, ayat 2, 3, 4 dan juga penjelasan dari pasal 28 ayat 3 dari Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang ASN itu. Jadi saya menganggap bahwa karena diktum menyatakan menolak permohonan para pemohon, artinya norma itu masih sah berlaku, tapi dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa itu diatur dengan undang-undang. Ya, saya anggap itu sebagai satu anjuran saja dari MK agar diatur di dalam undang-undang. Pemerintah sekarang memang sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk mengganti peraturan kepolisian, Perpol, yang mengatur tentang jabatan-jabatan apa aja yang boleh dijabat oleh anggota kepolisian aktif, yang seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu telah dilakukan satu rapat koordinasi di bawah pimpinan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di Balai Kartini Jakarta, yang pada intinya menyepakati bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini akan melakukan peraturan pemerintah untuk menata ulang jabatan-jabatan yang dapat dijabat oleh anggota kepolisian aktif seperti yang diatur di dalam peraturan kepolisian yang sudah diterbitkan itu. Nah, memang kita juga membaca komentar dari anggota DPR, ya, walaupun salah satu media mengatakan bahwa DPR meminta pada pemerintah untuk menghentikan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penempatan perwira anggota kepolisian pada jabatan-jabatan non-kepolisian. Tapi setelah saya baca dengan teliti pemberitaan itu sebenarnya bukanlah sikap DPR. Jadi merupakan sikap dari seorang dari anggota fraksi Partai Golkar, yaitu Sudeson Tandra, yang menyatakan bahwa pemerintah harus menghentikan penyusunan PP, tapi sama sekali bukan sikap DPR. Ya. DPR itu baru bersikap kalau sudah diungkapkan dalam sidang paripurna. Jadi kalau hanya ada satu anggota DPR berkomentar, tidak bisa dianggap itu sudah merupakan suara dari DPR. Dan karena itu pemerintah terus saja akan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah ini, karena mempertimbangkan bahwa penyusunan revisi terhadap Undang-Undang Polri maupun revisi terhadap Undang-Undang ASN itu masih memerlukan waktu, ya. Betul, Undang-Undang Polri itu sudah masuk ke dalam prolegnas yang akan dibahas tahun 2026 yang akan sekarang ini, tapi Undang-Undang ASN sama sekali belum dimasukkan sebagai satu undang-undang yang harus segera direvisi oleh pemerintah dan DPR. Sedangkan kalau hanya Undang-Undang Polisi yang direvisi, tapi Undang-Undang ASN tidak. Undang-Undang ASN itu mengatakan bahwa sumber pengisian pejabat ASN itu adalah pertama dari kalangan ASN itu sendiri, yang kedua
adalah dari kalangan TNI dan Polri, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan undang-undang. Itu kan sama sekali tidak dibatalkan dan itu tidak mau direvisi. Jadi kalau undang-undangnya polisinya yang direvisi, undang-undang ASN tidak revisi, tetap aja ada penyaluran pejabat polisi itu anggota kepolisian pada jabatan-jabatan non kepolisian berdasarkan undang-undang ASN itu sendiri. Jadi untuk mengatasi problem ini, pemerintah tetap akan meneruskan penyusunan RPP tentang jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh kalangan kepolisian sambil kita menunggu tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR bersama-sama akan merevisi baik undang-undang kepolisian maupun merevisi undang-undang ASN itu sendiri. Jadi saya sendiri dapat memahami sebenarnya jalan pikiran MK bahwa kalau kita bandingkan dengan undang-undang TNI, jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI itu diatur dalam undang-undang TNI. Jadi kalau misalnya secara mutatis mutandis mau diberlakukan kepada polisi, maka sebenarnya jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh personel kepolisian itu adalah jabatan-jabatan yang seharusnya diatur juga dengan undang-undang. Tapi sampai sekarang undang-undangnya memang belum ada. Jadi sementara ini PP akan terus dibuat oleh pemerintah sampai tiba saatnya nanti undang-undang sudah mengatur persoalan ini. Proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah sampai saat ini seperti apa dan jabatan-jabatan apa saja yang sudah diidentifikasi? Iya, pemerintah terus bekerja menyusun rancangan peraturan pemerintah ini yang langsung ditangani oleh Kementerian PAN, ya, Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Sekretariat Negara di bawah supervisi dari Kemenko urusan hukum, bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Dan sekarang ini sudah banyak progres dicapai, walaupun saya belum dapat merinci menjelaskan kepada publik jabatan-jabatan apa saja yang dapat dijabat oleh personil dari pihak kepolisian. Lebih baik kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Tapi pekerjaan itu terus dilakukan dan kami juga berkoordinasi baik dengan Seknek maupun dengan Kementerian PAN RB. Target penerbitan RPP-nya sendiri kapan, Pak? Ya, sementara kita menyatakan bahwa target kita sebenarnya akhir bulan Januari ini. Ya, mudah-mudahan sudah dapat terselesaikan sehingga paling tidak untuk sementara Perkap itu sudah bisa direvisi dengan munculnya peraturan pemerintah ini, dan peraturan pemerintah ini akan berlaku sampai dengan terjadinya revisi terhadap Undang-Undang Polri maupun revisi terhadap Undang-Undang ASN itu sendiri.